Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mu'aifin Nur Farihan dari kelas Tadris IPSA akan memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan yang diampu oleh dosen Tirta Dimas Wahyu Negara MPD. Kali ini, presentasi yang akan saya sampaikan dengan tema pendidikan seumur hidup. Apa sih yang dimaksud pendidikan seumur hidup? Pendidikan seumur hidup merupakan suatu asas bahwa proses pendidikan ada sejak manusia dilahirkan sampai akhir hayatnya. Proses pendidikan seumur hidup mencakup bentuk-bentuk secara formal, non-formal, dan informal. Di dalam dunia pendidikan Islam, dikenal dengan istilah pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan berlangsung tanpa batas, yaitu mulai sejak lahir sampai kita meninggal dunia. Di mana pendidikan seumur hidup dilaksanakan? Menurut GBHN 1978, bahwa pendidikan seumur hidup dapat dilaksanakan di lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Dan yang bertanggung jawab adalah keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Kapan pendidikan seumur hidup bermula? Pendidikan seumur hidup bermula sejak manusia lahir sampai akhir hayatnya. Di dalam Islam menjelaskan bahwa pendidikan berlangsung sejak ruh ditiupkan ke jasad manusia dan berakhir sampai di masa ia hidup di dunia telah selesai. Siapa tokoh atau ahli yang menjelaskan mengenai pendidikan seumur hidup? John Dewey merupakan tokoh pendidikan dari Barat yang menawarkan konsep pendidikan yang tidak mengenal kata terlambat, terlalu tua, atau terlalu dini untuk memulainya. Menurutnya, educational process has no end by itself in its own end. Konsep serupa dikenal dengan istilah lifelong education atau pendidikan seumur hidup. John Dewey adalah seorang filsuf dari Amerika Serikat yang termasuk mazhab pragmatisme. John Dewey juga dikenal sebagai kritikus sosial dan pemikir dalam bidang pendidikan. Beliau dilahirkan di Burlington pada tahun 1859. Jika dilihat dari segi agama, Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia agar kehidupannya senantiasa dalam kondisi aman dan sejahtera. Allah mengutus para rasul dengan tugas membimbing dan melatih manusia agar mampu melaksanakan tugas dan kewajiban hidupnya dengan penuh bertanggung jawab. Allah memperkenalkan kepada umat Islam bahwa tugas seorang rasul adalah membacakan ayat-ayat Allah, membersihkan hati, serta mengajarkan kitab dan hikmah kepada orang-orang yang sesat. Quran Surat Al-Jumu'ah. Mengapa pendidikan seumur hidup perlu dibahas? Karena adanya pendidikan agar dapat menghadapi perubahan-perubahan di masa depannya, seperti keterampilan, nilai, dan sikap diperoleh dan digunakan untuk bekal ke depannya. Sehingga seseorang mendapat pengetahuan, perkembangan diri, dan kepribadian, serta hubungan antara manusia lain. Jika pendidikan tidak memperhatikan manusia-manusia yang ada di bumi ini, pasti akan sesat dan tidak beraturan, karena pendidikan perlu dibahas dan diperhatikan. Semua bisa kita lakukan asal kita memiliki pendidikan dan pengetahuan yang luas. Bagaimana pendidikan seumur hidup saat ini? Apakah sudah sesuai dengan konsep awal mengenai pendidikan ini? Ya, pendidikan seumur hidup saat ini sudah sesuai dengan konsep awal. Hampir 100% masyarakat pasti telah melakukan pendidikannya dari lahir sampai akhir hayatnya, terutama di lingkup keluarga, yang bertujuan agar meningkatkan kualitas manusia dan siap menghadapi keadaan di masa yang mendatang. Evaluasi pendidikan adalah proses kegiatan untuk menentukan kemajuan pendidikan.
Evaluasi menunjukkan suatu proses integral dari kehidupan sehari-hari seseorang di dalam masyarakat. Bentuk evaluasi ada dua macam, yaitu teknis non-tes yang tidak menggunakan perangkat soal yang dikerjakan dan teknis tes yang menggunakan perangkat soal untuk dikerjakan. Menurut Ari Kunto 2014, tujuan evaluasi ada dua. 1. Tujuan umum evaluasi pendidikan. 2. Tujuan khusus evaluasi pendidikan. Kriteria evaluasi dibagi menjadi 3 tingkatan. Pertama, kriteria umum secara relatif. Kedua, mendefinisikan kondisi-kondisi yang diinginkan. Ketiga, 2 atau lebih spesifikasi yang dikembangkan pada masing-masing pernyataan kriteria. Terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan dalam menyampaikan materi, tulisan, dan tutur kata. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik. Semoga materi ini bisa menjadi menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman. Semoga bermanfaat.